Oke Bapak Ibu, kita mulai saja ya sambil menunggu. Saya minta semua CGP untuk membuka layar. Silakan Bapak Ibu ya, layarnya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu yang mungkin ada kesibukan PPDB, jika memang ada tugas silahkan disambil ya, silahkan disambil, tapi juga tetap ada di ruangan ini karena nama Bapak Ibu itu akan terekod seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita memulai kegiatan ini di eksplorasi konsep kurang lebih 90 menit. Karena itu saya bilang sesuai jadwal 10.30 kita sudah mulai dan nanti berakhir di pukul 12 siang. Tuh. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memimpin doa. Untuk kembali kembali untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran mandirinya. Baik Bapak Ibu, bisa Bu. Oke, jadi Pak Irfan, terima kasih. Ibu Pratisa mohon di mute dulu ya. Bentar Bu. Oke, silakan Pak Irfan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ibu Fasilitator dan Ibu PP yang saya hormati, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Irfan, luar biasa. Di sela-sela PPDB beliau membantu kita untuk memimpin doa pada hari ini. Terima kasih Bapak, dan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ini ada 12 dengan saya, ada Ibu Hanik selaku PP, kemudian siapa lagi PP-nya Bu Hanik ya? Bu Helda, Bu. Bu Helda Bu Wati. Helda Wati. Ya. Oke, terima kasih Bu Hanik dan Bu Helda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Teman-teman, di sini PP kita hanya memantau ya, hanya memantau kegiatan Bapak Ibu CGP. Beliau berdua tidak ikut berdiskusi. Beliau hanya memantau kita. Seberapa aktif sih teman-teman ini, seperti itu. Beliau tidak ikut berdiskusi, jadi hanya memantau saja. Jadi jika Bu Hanik dan Bu Helda ada kegiatan, silahkan dilanjutkan dan sambil memantau teman-teman yang ada di ruangan ini. Itu ya Bu Hanik dan Bu Helda. Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk di eksplorasi konsep forum diskusi. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Di sini kita berkenalan, kemudian di sini kita akan saling berdiskusi terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan berefleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Bapak Ibu pasti sudah tahu nama saya Arbayah. Saya guru di TK Islam Al-Kausar sejak tahun 2000-2001. Seperti itu, kurang lebih 23 tahun. Guru penggerak angkatan 2. Kemudian pengajar praktik di angkatan 5, dan fasilitator pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan angkatan 11 ini. Angkatan 9 sudah selesai, kemudian
Kemarin baru saja pengukuhan angkatan 9. Alhamdulillah mereka sudah menghilangkan C dari CGP. Jadi tinggal guru penggeraknya saja. Sudah tidak ada calonnya. Nah, dan kali ini Bapak Ibu berada di angkatan 11 yang masih menggunakan status C ya, CGP. Jadi selama 6 bulan ke depan, 6 bulan ke depan Bapak Ibu akan belajar bersama-sama dengan kami, dengan pengajar praktik, dengan teman-teman CGP lain. Di sini kita akan bergandengan tangan, saling menguatkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Harapannya tidak ada yang mundur ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu sudah melalui seleksi yang luar biasa ketatnya. Saya yakin sudah ada beberapa dari Bapak Ibu yang pernah gagal di seleksi sebelumnya. Dan Bapak Ibu lulus di seleksi angkatan 11 ini. Jadi jangan sampai sudah sampai titik ini Bapak Ibu mengundurkan diri. Itu jangan sampai terjadi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa menghilangkan huruf C dari kata CGP. Itu harapan kita. Di sini kita bergandengan tangan bersama-sama, saling menguatkan, kemudian saling berdampingan untuk belajar bersama-sama. Dan satu hal yang perlu diingat Bapak Ibu, kita tidak ada yang tidak bisa. Satu hal, tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang salah, ya. Dan tidak ada yang paling benar. Karena apa? Dalam pembelajaran ini kita hanya berdiskusi, kita memberikan, menuangkan pemikiran kita, menuangkan pemahaman kita, memberikan pengalaman kita, membagikan pengalaman kita. Jadi di sini kita hanya berbagi pengalaman, kemudian membaca materi yang ada, kemudian menuangkan apa yang sudah kita ketahui, itu saja. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang paling benar. Semuanya sesuai dengan apa yang kita ketahui. Itu yang perlu kita ingat ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada yang saling menyalahkan atau merasa dirinya paling benar. Baik Bapak Ibu, karena saya sudah memperkenalkan diri, saya juga ingin mengenal Bapak Ibu. Ingin mengenal Bapak Ibu, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu sedikit bahwa kita ada pembukaan 25 menit, kemudian refleksi kritis ini 30 menit. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi 20 menit, ada refleksi dan umpan balik 10 menit, dan penutupnya 5 menit. Ibu, kita masuk di pembukaan, kemudian perkenalan dimulai dari fasilitator, PP dan CGP. Silakan perkenalkan diri, asal instansi dan perasaannya saat ini. Oke. Bapak Ibu, kita masuk di tahap perkenalan, silakan siapa yang, mungkin dimulai dari PP ya Bapak Ibu. Silakan dimulai dari PP Bu Hanik dulu. Silakan Bu Hanik. Nanti dilanjutkan dengan CGP-nya Bu Hanik ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Ibu Fasilitator, Ibu Arbaya. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Hanikatu Muzayana. Saya PP Angkatan 11, unit kerja saya di SMP Negeri 1 Samarinda sebagai guru bimbingan dan konseling. Baik, perasaan saya hari ini saya merasa senang. Kenapa? Karena alhamdulillah CGP saya sudah insya Allah lengkap Ibu ya. Dan memang luar biasa sekali upaya-upaya kita membangun keyakinan kita dengan CGP, membangun kepercayaan dengan CGP itu sangat luar biasa sekali. Sehingga untuk hari ini alhamdulillah saya happy sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya teman-teman CGP saya bisa saling bekerja sama dan terus berkolaborasi untuk mencapai impian yang kita harapkan. Mudah-mudahan seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih, saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CGP-nya Bu Hanik siapa Bu? Silakan. Ya, Bu Helda Bu. CGP-nya. Silakan siapa duluan?
Oh, CGP saya. Ya, CGP saya di sini ada Pak Arif, ada Ibu Silakan Pak Arif Yuni. dulu kali ya, bisa Ya, memperkenalkan boleh, diri boleh, lebih boleh. ya. Apakah Pak Pak Arif masih Arif, mohon bertugas? on cam, Pak. Ya, bentar, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar, Bu? Terdengar Saya Bapak. di sini perkenalkan, nama saya Arif Amansyah, unit kerja di SMK Negeri 15 Samarinda, berkecimpung dalam guru mapel yaitu teknik informatika. Nah, di situ, Bu. Kemudian mengikuti CGP 11 ini terus terang saya bangga karena terus terang saya kemarin 2 kali gagal. Ya, alhamdulillah yang ketiga kalinya ini saya bisa masuk. Ya, mudah-mudahan nantinya apa yang mungkin saya dapatkan dari teman-teman semua yang mungkin kita mungkin saat ini posisinya belajar, dapat ilmu yang didapatkan, dan tentunya nanti harapannya setelah 6 bulan ke depan apa yang saya peroleh atau teman-teman peroleh itu dapat diimplementasikan ke anak-anak didik kita. Tentunya ada suatu perubahan yang mungkin saat sekarang ini kita mengalami suatu mungkin dari pendidikan itu sendiri, dari kegiatan saya dalam sehari-hari dalam membina anak-anak itu mungkin kurang ya. Setelah ini mungkin agak lebih cenderung lebih naik sehingga siswa saat ini bisa kita maksudnya passing grade-nya lebih tinggi. Nah, seperti itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Siapa lagi Bu? Ada Ibu Ruhaina, Bu. Bu Ruhaina. Oke, silakan Bu Ruhaina. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Ruhaina Oktavianti. Saya bekerja di SD sebagai guru ya, sebagai guru di SD Islamic Center. Saya diamanahkan untuk tahun ini di guru kelas bawah, yaitu kelas 3. Kalau di tempat kami biasanya setiap 1 tahun sekali akan ada pergantian untuk jadi guru kelas. Jadi ya seperti itu. Perasaan saya saat ini alhamdulillah sangat bahagia sekali dan sangat antusias dengan CGP ini. Semoga saya bisa menambah, karena pengalaman saya bisa menambah ilmu saya juga yang akan saya terapkan kepada anak didik saya di sekolah saya. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih banyak. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Mungkin dilanjut Ibu Yani Sulis, boleh? Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yani Sulistianingsih, Ibu Arbaya, Ibu Atum, dan Bapak Ibu yang lain. Saya saat ini unit kerja saya adalah di SMP Negeri 10 Samarinda. Kemudian saya mengajar mata pelajaran IPS. Perasaan saya hari ini campur aduk, Ibu, Bapak. Jadi ada senangnya, ada bahagia, kemudian ada tertinggal sedikit stres tadi malam karena menghadapi yang untuk upload dan mempelajari materi-materi itu ya, sedikit bingung. Tadi malam sempat diskusi dengan Ibu Rista. Alhamdulillah selesai gitu. Jadi mohon bimbingannya Ibu Arbaya dan Ibu Atum nanti supaya kami bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik dan bisa mengukurkan huruf C di depan GP-nya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Ibu Pratisa ada? Ibu Pratisa ada? Ada Ibu. Oke, baik. Silakan on cam, Bu. Sudah Ibu ya, on cam ya saya. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratisa Martasari. Saat ini saya dari unit kerja SMK Al-Khairiyah Samarinda. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris Bu di sekolah saya. Dan sudah hampir 4 tahun ini saya juga menjadi wali kelas.
Kalau ditanya perasaan saya, senang Bu, jujur senang, bangga juga sih sebenarnya karena kemarin di sekolah saya itu ada sekitar empat teman saya yang sama saya dan ternyata alhamdulillah mungkin rezeki saya juga bisa bergabung di CGP tadi. Mohon bimbingannya Ibu. Terima kasih. Sama. Satu lagi ya. Baik, yang terakhir Ibu Hardaniah ya. Ibu. Iya Bu, ya. Mohon on cam Bu. Iya Bu. Ini saya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Arbaya dan Ibu Atum dan Bapak Ibu yang lain. Nama saya Hardania. Saya bekerja di SD 019 Sungai Kunjang. Pada tahun ajaran ini saya mengajar di kelas 3. Kalau ditanya perasaan saya hari ini campur aduk sih Bu ya, antara senang, ada juga sedihnya. Kenapa sedih? Bukan sedih sih Bu, ya mungkin lebih ke senangnya. Saya ini sudah bisa dinyatakan sebagai CGP, tapi pada saat ini kondisi fisik saya sedang tidak enak karena saya lagi ngidam gitu Bu. Seperti itu. Jadi untuk mental saya juga masih bagaimana ya? Mungkin karena masih mabuk juga. Ya. Jadi saya masih agak lemes, masih saya kuat-kuatin gitu. Ya mungkin begitu, mohon maaf ya Ibu, saya agak terharu aja. Masya Allah, terima kasih Bu Hardania. Ya. Ibu Arbaya mohon izin boleh menambahkan sedikit Bu ya. Silakan Bunda. Ini untuk teman kita satu, Ibu Hardania ini memang benar-benar ini Bu ya, sebentar. Benar-benar perlu dukungan yang harus benar-benar kita ini Bu ya, kita rangkul ya. Kenapa? Karena memang dari cerita beliau ini ada kemarin sudah mau mengundurkan diri, tapi coba kita upayakan untuk coba dulu, nanti toh kita tidak kerja sendirian, pastinya ada PP, ada Fasil yang bisa ditanyain, kemudian tidak lupa CGP yang lain itu saya yakin akan saling bahu-membahu Bapak Ibu ya, terutama ketika kita dihadapkan dengan teman kita yang sudah mulai agak drop di awal nih, karena gambaran mungkin Ibu ya, Bu Arbaya ya, gambaran di awal atau mendengar cerita dari teman-teman bahwasanya CGP itu susah sekali, tugasnya banyak. Sebetulnya kalau dijalani itu Bu Hardania ya, mungkin itu akan lambat laun akan terbiasa. Mungkin kita bayangan di depan itu sudah mengerikan dulu, tapi sebetulnya ketika sudah dijalani itu sangat-sangat luar biasa sekali Bu ya. Kita itu nggak sendirian, pasti nanti ada teman-teman yang lain saling memberikan support Ibu. Saya kira itu. Mohon jangan nangis dulu Bu Hardania ya. Bapak Ibu mohon bisa dibantu untuk menghibur Ibu Hardania ya. Semangat Ibu Hardania. Terima kasih Bu Hanik informasinya, dan buat Bu Hardania seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tidak ada yang salah dan tidak ada yang tidak bisa ya. Semuanya pasti bisa karena di sini kita sama-sama ya Bu ya. Kita sama-sama saling bergandengan tangan, saling berkolaborasi untuk menyelesaikan LMS kita. Jadi Ibu jangan khawatir jika ada kendala terkait dengan LMS, segera hubungi saya. Kalau misalnya kendalanya itu terkait di lapangan, silahkan hubungi Bu Hanik Atum ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kendala dengan LMS, silahkan hubungi saya. Kalau di lapangan itu dengan Bu Hanik. Jadi Ibu insya Allah Ibu akan selalu didampingi. Dan Ibu juga mempunyai teman-teman yang luar biasa ini ya. Teman-teman yang luar biasa yang akan berkolaborasi dengan Ibu. Jadi Ibu tidak sendirian. Ibu jangan khawatir, Ibu tidak sendirian ya Ibu ya. Jangan sampai Ibu sudah sampai di titik ini itu luar biasa. Ibu itu orang pilihan ya, Bapak Ibu yang ada di sini itu orang pilihan
Karena seleksi ini kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu, ada yang gagal 1 kali, ada yang gagal 2 kali, ada yang 3 kali, dan bersyukur Bapak Ibu sudah lulus sampai di titik ini, sampai pada pendidikan. Jadi Bapak Ibu menjalaninya 6 bulan lagi ya, setelah lulus semua seleksi 6 bulan lagi. 6 bulan ini yang akan membuktikan sampai di mana sih ketangguhan Bapak Ibu yang kemarin sudah dilewati. Nah, itu akan terlihat di sini ya. Jadi hilangkan pikiran untuk mundur. Jangan pernah mundur ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah berpikiran untuk mundur. Kita bekerja bersama-sama untuk menggugurkan huruf C itu. Saya ingin ini ada 10 kelas A, 10 kelas B, 10 berarti ada 20 CGP saya yang harus lulus. Harus lulus ya Bapak Ibu, karena kita sama-sama ini ya, kita sama-sama, jangan sampai ada yang mundur ya, itu harapan saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih informasinya Bu Hanik. Silahkan dilanjutkan jika ada ingin pekerjaan, Bapak Ibu silahkan memantau saja untuk teman-temannya. Bu Hardania semangat ya. Oke, kita lanjut ke PP-nya Bu Heldawati. Silahkan perkenalkan dulu Bu Helda. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, ini mungkin posisi saya di ruangan agak gelap, jadi kameranya kayaknya gelap juga gitu ya Bu ya. Tampilannya gelap. Perkenalkan nama saya Heldawati, saya mengajar di SMP Negeri 4 Samarinda. Saya mengampu mata pelajaran prakarya untuk yang kelas 9 dan informatika untuk yang kelas 7. Perasaan saya untuk hari ini luar biasa sekali, karena alhamdulillah teman-teman saya di CGP ini hadir semua. Nah, di kelompok saya ini 2 bapak, 3 ibunya. Alhamdulillah. Kalau di kelompoknya Ibu Hani 1 bapaknya kayaknya. Ya. Ada 4 ibunya. Oke, alhamdulillah luar biasa sekali sudah bisa hadir semua. Ya, semoga selalu diberi kesehatan, semangat yang tetap terjaga. Memang untuk 6 bulan ke depan tidak pendek perjalanannya Bu ya. Ada suka dan dukanya kayak gitu. Ada sedikit kendala, namanya perjalanan itu kerikil-kerikil yang dilalui itu pasti ada. Tapi saya harapkan tentunya teman-teman CGP semua tetap semangat, sehat selalu, dan semoga sampai ke depannya selalu gembira dan bahagia. Itu harapan dan perasaan saya hari ini kayak gitu. Mungkin itu Bu untuk yang diperkenalkan di kelompok CGP saya ini. Ada Bapak Al-Kafi yang pertama. Silahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Tadi Ya Bu, tadi saya salah masuk di awal, ternyata di kelas A. Oh begitu, Masya Allah, berarti double. Silakan Bapak. Ya, tadi bilang bapaknya kan bertanya sama saya, Bu, saya sudah masuk Bu di kelas awal. Nah, saya takutnya nanti di kelompok ini kan ada penugasan Bu ya. Ada penugasan di antara kelompok itu. Takutnya Bapak tertinggal di kelompok Bapak sendiri, saya bilang. Jadi saya minta Bapak masuk lagi di kelompok Bapak sendiri. Ya, tadi sebelumnya sudah masuk di kelompok A, saya bilang gitu. Tapi Pak, ini biasanya untuk di kelompok Bapak sendiri itu di fasilitator tuh ada penugasan, ada yang harus dikumpulkan nantinya Pak. Jangan sampai Bapak tertinggal dengan teman-teman Bapak yang di kelompok Bapak sendiri, saya bilang. Jadi masuk lagi Pak, kayak gitu Bu. Oh gitu. Gak apa-apa kan Bu ya? Gak apa-apa. Kalau eksplorasi konsep kita belum ada penugasan, nanti di ruang kolaborasi besok. Ya, itu Bu. Maksud saya ada pengantarnya dengan teman-temannya, ya gitu Bu. Jadi saya bilang ikut aja Bu, Bapak nanti di pengantar teman-temannya, nanti Bapak takut enggak tersinkron dengan teman-teman Bapak sendiri, ya gitu. Iya. Iya.
Silakan Bapak untuk Biar memperkenalkan kenal diri sama Pak. teman-temannya, Pak. Siap. Mohon maaf dan mohon izin. Saya perkenalkan, saya Al-Kahfi dari SMK Muhammadiyah 2 Samarinda. Tapi alhamdulillah dari yang di kelas A tadi saya juga sudah banyak banget sharing dan informasinya. Mudah-mudahan di sini juga nambah lagi nanti ilmunya, dan nggak ada salahnya sih untuk selalu nambah wawasan dan sharing dengan teman-teman yang baru lagi yang ada di grup B. Mungkin ternyata saya ternyata tadi kebetulan juga di jalan, Bu. Ini nggak apa-apa, ini sudah sampai di sekolah juga bisa saya ini lebih fokus lagi. Terkait dengan perasaan saya untuk TGP sih, di angkatan 5, 7 pernah saya ikutin seleksinya, bahkan sampai di angkatan 10, dan di 11 ini baru saya masuk. Dan kemarin ya alhamdulillah ya tadi Ibu katakan ini sudah CGP, tinggal menggugurkan C-nya saja, dan memang harus diikutin prosesnya ya Bapak Ibu. Saya juga, dan mudah-mudahan dimanapun situasinya yang penting bisa ikut dan bisa mendengarkan dan menyimak. Syukur-syukur bisa berbagi, karena nggak ada salahnya. Tadi berbagi itu adalah sesuatu hal yang mungkin barangkali yang tidak pernah kita dapat, dan kita dapat lagi yang baru dan bisa kita tularkan ke teman-teman dan bahkan ke siswa kita. Saya rasa belajar itu tidak ada pernah matinya, dan saya minta dukungannya sampai 6 bulan ke depan teman-teman sekalian. Jikalau memang tadi syukurnya ada Bu Helga mengingatkan selalu, dan memang harus begitu. Saya tolong diingatkan juga Bapak Ibu, kita saling berkomunikasi, karena 6 bulan ke depan itu bukan waktu yang singkat, dan memang harus kita saling berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Al-Kahfi. Tadi walaupun di jalan beliau aktif loh. Iya. Silakan lanjut Bu Helda. Ya, selanjutnya untuk Bapak yang kedua, Bapak Irfan. Silakan Bapak. Oke Bu, terima kasih Bu Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Irfan Prasetyo, Bapak Ibu. Saya mengajar di SMP Negeri 40 Samarinda, Sungai Kunjang. Saya mengampu mata pelajaran PJOK. Terkait tentang perasaan saya sama seperti Bapak Al-Kahfi, mungkin Bapak Al-Kahfi mencobanya sudah berapa kali, kalau saya mungkin 2 kali. Angkatan 10 saya gagal, baru angkatan 11 alhamdulillah diterima. Sangat senang sekali, sangat bangga tentunya melewati seleksi yang cukup panjang dan ketat ini kata Ibu tadi. Semoga saya ke depan bisa, dan teman-teman pastinya sudah mampu melewati ini. Semoga ke depan bisa bersama-sama berpegangan tangan kita untuk menjadi seseorang lebih baik lagi, memberikan perubahan untuk semua orang. Dan saya juga mohon bimbingannya bagi Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu yang lebih senior, segala pengalaman yang mohon bimbingannya kepada saya. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih Bapak Irfan. Selanjutnya ke Ibu Risma Hayani. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Hayani. Sebelumnya saya ikut CGP ini saat saya masih berada di sekolah lama saya, yakni SD Islamic Center. Kemudian alhamdulillahnya saya dinyatakan lulus setelah saya pindah ke sekolah, yakni sekarang saya bekerja di Satuan SMP Negeri 5 Samarinda. Kemudian perasaan saya tentunya sangat senang, bersemangat, dan juga saya merasa agak deg-degan dan khawatir karena saat ini saya sedang menjalankan 2 Zoom, dan saat ini saya juga sedang bersamaan menjalankan orientasi P3K untuk 15 hari ke depan. Jadi saya mohon doanya Bapak Ibu, semoga saya bisa lancar menjalani kedua kegiatan ini. Terima kasih. Iya, insya Allah bisa Ibu. Semua mendukung. Semangat Bu, sehat selalu. Yang penting itu. Ya. Selanjutnya ke Ibu Hatnawati. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu unit kerja saya di SD 005 Sungai Kunjang. Perasaan saya luar biasa. Di antara percaya dan tidak, saya berada di ruang CGP, Bu. Saya ikut CGP dari angkatan 7, 10,
dan terakhir angkatan 11 saya selesaikan. Karena sebelumnya saya tidak pernah selesaikan. Karena saya belum yakin saya bisa. Artinya ketika kita punya keyakinan, kita berusaha menyelesaikan, artinya akan ada jalan. Itu yang saya pegang. Jadi dengan awal yang 2 hari, 3 hari kemarin luar biasa, ya saya berharap semoga saya bisa melewatinya bersama teman-teman yang selalu kontak, selalu berhubungan. Gimana Bu? Gimana Bu? Alhamdulillah. Artinya di ruang ini sangat luar biasa buat saya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saya mohon arahan dan bimbingannya. Semoga kami semua bisa menyelesaikan sampai selesai dan lulus semua. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Harnawati. Selanjutnya Ibu Rista Aryani, silakan Ibu. Ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rista Aryani. Saya mengajar di SD 006 Sungai Kunjang, Samarinda. Saya mengajar SD baru 1 tahun ini. Sebelumnya saya mengajar di SMP 10 bersama Ibu Yani Sulis. Jadi ketika mendengar beliau lulus, saya lulus, alhamdulillah senang sekali mendapat teman sharing ya Bu. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, kami cepet-cepet chat-chatan, bagaimana kabar, sudah ini atau belum gitu. Jadi yang saya rasakan luar biasa, senang, campur aduk juga. Senang, deg-degan, bisa nggak saya melaluinya sampai 6 bulan ke depan gitu. Tapi mudah-mudahan saya yakin saya punya teman-teman yang luar biasa, saya mendapat dukungan luar biasa dari orang-orang sekitar saya. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita bersama-sama terus saling mendukung sampai di terhapusnya C tadi ya. Iya. Mungkin itu aja Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rista. Mungkin itu Bu perkenalan dari kelompok saya. Nanti saya izin on cam ya Bu. Saya hanya memantau. Ya, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helda yang sudah memperkenalkan para JGP-nya. Bu Helda, jika ada kegiatan silahkan dilanjutkan. Mbak Ibu hanya memantau, nanti yang aktif adalah JGP. Silakan Ibu. Bapak Ibu semua, kita sudah saling berkenalan, jangan lupa kita akan bekerja sama untuk menyelesaikan pendidikan ini selama kurang lebih 6 bulan ya Bapak Ibu. Jadi kita membuka diri bersama-sama untuk saling berkolaborasi. Saya akan share screen. Kita sudah perkenalan, kita lanjutkan dengan tujuan. Untuk pertemuan kali ini, tujuan kita adalah CGP mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita punya kesepakatan bahwa Bapak Ibu CGP diharapkan untuk membuka kamera on cam ya Bapak Ibu, membuka kamera, kemudian mengunci suara dan saling menghargai pendapat orang lain. Kemudian Bapak Ibu silahkan catat apa yang penting, dan ketika Bapak Ibu ingin berbicara silahkan raise hand. Ya, silakan raise hand.
Kemudian kita masuk dan keluar itu tepat waktu. Kalau tadi saya bilang jam 10.30 berarti kita masuknya 10.30. Karena kita di sini tercatat time span-nya Bapak Ibu. Time span ini akan kita store-kan, rekamannya akan kita store. Kalau misalnya kurang berarti time span kita tidak mencukupi jamnya, seperti itu ya. Makanya kadang saya lewatkan sekitar 5 menit supaya time span itu jangan sampai kurang ketika kita setoran. Kemudian hadirkan diri dengan bahagia, hilangkan semua perasaan sedih, semua permasalahan, lupakan hutang-hutang Bapak Ibu yang ada ya. Karena kita ingin fokus di sini dulu sementara. Dan jika Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, jika ingin kalau misalnya tidak raise hand, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini kesepakatan kita. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan ini? Atau sudah cukup sepakat? Sepakat Ibu. Sepakat ya. Bapak Ibu kalau memang terkendala untuk membuka kamera, kalau memang urgent itu tidak apa-apa ditutup ya. Memang aturan dari sana itu kita harus membuka kamera. Tapi misalnya Bapak Ibu terkendala jaringan atau misalnya Bapak Ibu berada di ruangan yang sangat ramai, silahkan saja jika ingin menutup. Tapi kalau Bapak Ibu memungkinkan, minta tolong kameranya dibuka. Kita lanjut, refleksi kritis. Di sini Bapak Ibu diminta berpendapat ya Bapak Ibu ya. Berpendapat terkait dengan apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Ini bagi saya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu masing-masing. Makanya saya bilang tidak ada yang salah karena ini menurut pemikiran Bapak Ibu masing-masing. Apa makna kata menuntun? Silahkan siapa yang ingin raise hand. Pak Arif Aman. Silahkan Pak Arif. Baik Bu, menurut saya dari kata dari ini yaitu menuntun tuh mungkin dari kita sebagai tenaga pendidik itu bagaimana cara kita dalam memberikan kegiatan dalam sehari-hari, memberikan pembelajaran di kelas itu bukan sekedar kita sebagai memberikan materi, tapi bagaimana kita menuntun anak didik kita yang tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, menuntunnya itu tentunya kita bisa mengklasifikasikan dari anak tersebut. Mungkin menuntunnya bisa yang satu mungkin dengan cara memberikan pembelajaran, yang satu kan ada pembelajaran namanya bermacam-macam. Mungkin yang satu dia mungkin bisa belajar menggunakan video, yang satunya mungkin secara head to head, yang satunya mungkin kita bimbing mungkin secara pendekatan mungkin berupa peralatan yaitu Bu. Jadi kategori di sini dikatakan menuntun bagaimana kita senantiasa hadir ke anak, bukan berarti kita hanya menyampaikan, tapi bagaimana diri kita ini bisa mengaktualisasikan diri ke anak itu sendiri Bu. Itu menurut saya dari kata menuntun. Itu Bu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Arif, luar biasa sekali. Artinya menurut Pak Arif menuntun itu adalah bagaimana sih kita mendampingi mereka itu sesuai dengan kebutuhannya ya Pak ya, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Makanya kita sebagai pendidik harus memahami ya kebutuhan masing-masing anak didik kita. Seperti itu ya Pak ya? Iya, siap. Silakan siapa Bu Hatnawati. Oke, lanjut Bu Hatna. Menuntun di sini menurut saya selain kata pendamping, kita pun mengarahkan. Kenapa kita mengarahkan? Karena kompetensi kemampuan anak-anak berbeda-beda. Selain ada pendampingan, kita pun mengarahkan sesuai ajaran KHD, yaitu anak-anak itu bagaikan sebuah bibit. Di situ kita menjadi petaninya. Namanya petani, kita harus bagaimana caranya bibit itu tumbuh. Nah, menuntun di sini kalau menurut saya itu tadi
selain pendampingan, kita mengarahkan bagaimana anak-anak ini menjadi menjadi anak-anak yang lebih mempunyai selain potensi, kemampuan, dan budi pekertinya, tentu banyak lagi halnya yang ada pada diri anak itu sendiri. Disinilah kita sebagai pendidik bisa mengarahkan dan mendampingi. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Hatnawati mengarahkan ya, Bu Hatna ya, mengarahkan bagaimana potensinya itu untuk berkembang lebih baik seperti itu ya, Bu Hatna ya. Baik, Ibu Pratisa. Silakan Ibu Pratisa. Halo Ibu Pratisa. Oh ya Bu, maaf Bu, kamera. Saya menambahkan pendapat yang tadi ya Bu ya. Kalau tadi dibilang menuntun itu memberikan arahan dan bimbingan, selain itu menurut saya arti kata dari menuntun ini adalah membantu murid dalam mengatasi tantangan-tantangannya Bu. Jadi tidak hanya sekedar menemani, tapi kita juga membantu mereka mengatasi tantangan. Kemudian membina dan mengembangkan potensi yang anak-anak miliki. Seperti itu Bu. Ya, kalau menurut Bu Pratisa membantu murid dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Itu adalah kata menuntun, selain yang mengarahkan dan membimbing juga membantu. Selanjutnya Ibu Hatnawati. Sudah ya? Sudah Bu, lupa dimatikan. Tangannya memprun, nanti kecapean. Lupa Bu. Oke, lanjut. Baiklah, terima kasih. Ada Pak Arif, Bu Hatnawati, dan Ibu Pratisa. Sebentar ya, Bu Risma lanjut yang ke nomor 2 ya, Bu Risma. Satu pertanyaan, 3 orang ya. Oke, yang nomor 2 nih. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Artinya bagaimana sih kata menuntun ini dalam konteks sosial budaya di lingkungan seperti itu? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Apa bisa sih kata menuntun ini dilakukan seperti itu? Siapa? Silakan Ibu Risma. Baik, di sini menurut saya menuntun yang dimaknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya adalah yakni saya sebagai seorang pemberi tauladan atau melakukan pembiasaan baik seperti salam, senyum, sopa salam, dan santun, yang mana misalnya ada murid yang terlupa untuk menyapa kita sebagai pendidik. Di sini saya akan mencontohkan seperti saya yang menyapa siswa saya duluan, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risma dengan salam senyum 5S ya. Luar biasa. Oke, lanjut Pak Kahfi. Ya, baik Bu, terkait dengan pengalaman saya untuk menuntun relevan dengan sosial dan budaya. Salah satunya di sekolah saya itu adalah namanya Jumat Bersih Bu. Jadi kami mengagendakan Jumat Bersih ini bergotong royong di lingkungan sekitar sekolah dengan masyarakat yang ada. Nah, ini bagian daripada membangun tadi menuntun kami dari kami pendidik untuk mereka juga bersosialisasi dengan masyarakat terkait dengan bergotong royong di masyarakat terkait kebersihan. Itu dari saya Bu. Oke, terima kasih Pak Kahfi yang bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan Jumat Bersih ya. Luar biasa. Lanjut satu orang lagi. Siapa? Silakan. Satu orang lagi memaknai kata menuntun. Ibu Ruhaina, silahkan. Silakan Bu Ruhaina. Baik, assalamualaikum, lupa saya aktifkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya menuntun di sini yang sesuai dengan budaya ya. Tadi udah disampaikan dengan rekan-rekan semua. Mungkin saya tambahkan selain 5S, biasanya kita juga dengan cara adab juga ya Bu, biasanya dengan setiap pagi itu kita menyambut siswa di depan kelas seperti itu, menyambut
alam, sapa, menanyakan kabar seperti itu. Mungkin itu untuk budaya baiknya ya di sekolah saya. Seperti itu sih Bu untuk sharingnya sedikit menurut Terima saya. kasih Bu Ruhaina menyambut siswa di depan kelas ya. Artinya guru sudah ada sebelum murid datang ya, karena ingin memberikan teladan bagi anak-anak. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bapak Ibu sudah membaca ya, apa itu kodrat alam, apa itu kodrat zaman. Itu dimulai dari diri dan dieksplorasi konsep, mungkin sudah ada. Silahkan siapa yang ingin raise hand, 3 orang. Ayo, kodrat alam dan kodrat zaman. Masih ada Pak Al-Kahfi. Silahkan Pak. Boleh. Ya, terima kasih kesempatannya Bu yang kedua. Menurut saya mengapa pendidikan murid anak ini perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kodrat alam sendiri anak ini sudah mereka dari kecil dari culture-nya yang ada di lingkungan dia. Nah, ini adalah sudah merupakan kodrat alam dia. Kemudian dari kodrat zaman, anak ini kita tidak bisa meninggalkan perubahan waktu yang selalu berubah, sehingga selalu update. Dan kita memang pendidikan harus memang bisa mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Nah, contoh saja di sini di sekolah ada teknologi ya. Saya menerapkan bahwa memang handphone itu boleh digunakan. Anak-anak boleh bawa handphone kalau di sekolah saya. Tapi pada saat jam pembelajaran, ketika guru itu menggunakan, itu dipersilakan untuk digunakan. Tapi ketika itu tidak digunakan, maka anak-anak tetap mengumpulkan ada locker khusus, box yang kami siapkan di lemari khusus. Sehingga kontrol untuk penggunaan IT pun tetap kita jaga. Tapi untuk penggunaan IT pada saat pembelajaran, guru boleh menggunakan beserta siswa. Nah, ini salah satu update. Tidak mesti kita harus, anak-anak tidak boleh membawa handphone. Sedangkan kita kan saat ini perlu ada metode pembelajaran yang harus menuntut anak untuk bisa menggunakan teknologi. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya, luar biasa ya. Sudah ada contoh-contoh dari Alfa Al-Kahfi. Silahkan Ibu Rista. Iya, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin di sini karena anak-anak itu berasal dari lingkungan yang berbeda dengan anak-anak yang lain, latar belakangnya juga berbeda. Jadi bagaimana cara kita menerangkan atau memberikan pengertian atau memberikan pelajaran sesuai dengan yang mereka sesuai dengan di mana lingkungan mereka berada. Terus kodrat alam itu menurut saya disinilah guru perlu memberikan inovasi-inovasi yang terbaru lagi karena perkembangan yang disebutkan Pak Al-Kahfi tadi, teknologi yang tidak bisa kita bendung, luar biasa sekali. Jadi bagaimana cara kita menuntun mereka agar perkembangan teknologi ini bisa dipergunakan dengan baik oleh mereka. Mungkin begitu aja Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Rista, kurang lebih sama dengan Pak Al-Kahfi ya terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita lanjut dengan Ibu Yani. Silakan Ibu Yani. Terima kasih Ibu, saya sangat sepakat sekali dengan apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Saya hanya ingin menambahkan kalau menurut saya mengapa sih pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena menurut saya kita harus bisa selalu belajar untuk mengelola diri kita untuk mengikuti perkembangan anak-anak gitu ya. Jadi didiklah anak sesuai dengan zamannya. Bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan mereka pengolahan IT, apakah sosial media dan seterusnya gitu, sehingga kita tidak ketinggalan dari mereka dan menjadikan pembelajaran kita di kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Karena manakala anak-anak itu senang dengan pembelajaran kita, maka pelajaran apapun
insya Allah akan bisa diterima dengan baik. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali ya, sudah 3 orang memberikan pengalamannya terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak, ya, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Apa relevansinya pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Silakan Ibu Risma kembali. Silakan Bu Risma. Yang di mute. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya relevansi pemikiran Ki Haji Dewantara, yakni pendidikan yang berhamba pada anak, yakni sekarang pendidikan itu terpusat pada anak. Yang diperlukan oleh anak-anak, anak zaman dulu tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Sementara zaman sekarang banyak sekali yang bisa anak-anak eksplor melalui teknologi. Maka dari itu saya sebagai pendidik di sini berfungsi memfasilitasi dan mengarahkan anak-anak terhadap potensi yang mereka miliki. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Risma, luar biasa ya. Anak zaman dulu itu memang berbeda ya dengan zaman sekarang. Nah, karena itu ada yang namanya kodrat zaman. Lanjut, siapa lagi? 2 orang lagi. Pak Irfan. Oke Ibu, terima kasih terkait tentang pertanyaan nomor 4. Apa relevansinya pemikiran pendidikan? Suaranya kecil Pak. Cek 1. Ya. Ya Bu. Sudah Bu ya? Dengar ya? Ya. Oke. Apa relevansinya dengan peran saya sebagai pendidik? Mungkin relevansinya Bu ya terhadap pemikiran KHD, kita lebih kepada fokus pada kebutuhan anak. Mungkin ada beberapa poin. Yang pertama mungkin fokus pada kebutuhan anak. Yang kedua menghormati kemandirian anak. Yang ketiga mendorong kreativitas anak. Dan yang keempat mungkin membangun hubungan antara guru dan anak. Mungkin lebih seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Irfan. Pokoknya semuanya fokus kepada anak ya Pak ya. Iya. Kita pembelajaran ini yang betul-betul berpusat pada anak. Lanjut Ibu Ruhaina. Masih di mute. Oke, baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, menurut saya berhamba pada anak ini, kita sebagai guru harus menghormati dan menghargai anak sebagai individu yang memiliki potensi yang unik. Di sini penghambaan pada anak ini berarti kita mengakui bagaimana keberagaman anak, minat mereka. Nah, dengan kita mengetahui keberagaman, kemampuan dan minat mereka, sebagai guru harus memberikan dukungan dan sehingga dia bisa berkembang sesuai dengan kodratnya. Mungkin seperti itu Ibu, menurut saya bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ruhaina yang menghargai anak sesuai karena anak itu adalah individu yang unik, yang menghargai sesuai dengan kodratnya. Ya, Bapak Ibu, menarik sekali ketika kita berbicara tentang pendidikan yang menghamba pada anak, Bapak Ibu ya. Pendidikan yang berhamba pada anak. Apa sih maksudnya pendidikan yang berhamba pada anak ini? Apakah kita sebagai guru harus tunduk dan patuh kepada anak-anak namanya berhamba, atau seperti apa sih? Nah, di sini kita akan diskusikan Bapak Ibu. Kita akan berdiskusi seperti apa sebenarnya pendidikan yang berhamba pada anak. Saya ingin Bapak saling menanggapi, saling memberikan masukan, saling memberikan pengalaman terkait penerapan pendidikan yang berhamba pada anak ini. Silahkan, siapa yang ingin memulai? Ibu Hatnawati, silahkan. Terima kasih kesempatannya Bu.
pendidikan yang berhamba kepada anak. Kita sebagai pendidik harus menghargai anak dan kita harus lebih respon dengan kondisi anak, utamanya kondisi anak. Karena setiap anak itu kondisi setiap hari pasti berbeda-beda. Jadi kita harus lebih peka. Apa sih kondisi anak hari ini? Bagaimana sih mereka maunya hari ini? Kalau menurut saya itu sedikitnya. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin menanggapi, silakan. Siapa yang ingin menanggapi terkait? Oke, Bu Ruhaina. Terima kasih. Oke, baik, saya akan menanggapi sedikit. Benar sekali yang dibilang Ibu Hatmawati. Setiap hari itu anak karakternya berbeda-beda dengan mood yang berbeda dibawa ke sekolah. Gitu. Jadi sebagai guru memang harus peka terhadap karakter anak ini. Karena ada kalanya si anak ini semangat belajar, ada kalanya yang dia tidak semangat gitu. Jadi rasanya berbeda-beda. Jadi penerapan yang biasanya saya lakukan biasanya, tapi tidak sering, itu biasanya kita mengadakan menanyakan perasaan anak gitu, dan biasa diawali dengan permainan games. Jadi supaya mood anak itu bisa siap dalam pembelajaran. Mungkin itu sih Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rohaina. Siapa lagi? Kita berdiskusi kurang lebih 20 menit untuk terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak ya. Pak Arif Amansah, silahkan. Baik, kurang lebih hampir sama dengan dua rekan saya berkaitan dengan menghambakan diri ke anak itu. Kalau menurut saya sih pendidik itu bagaimana memberikan keterpihakan kepada siswa atau kebutuhan anak itu sendiri, karena dalam siswa itu bukan tidak tentu memungkinkan, mungkin di kelas ada 35 siswa, tentu dari 35 siswa itu berbeda-beda. Nah, disinilah tadi kata bagaimana menghambakan anak itu, yaitu tadi kita sendiri bagaimana cara menghadirkan diri kita ke anak yang tentunya siswa tersebut punya ciri tersendiri untuk dapat tentunya kita hadir dari siswa itu agar misalnya dalam kegiatan pembelajaran itu dia maunya belajarnya seperti apa. Nah, tentunya kita bagaimana bisa memfasilitasikan apa yang dia butuhkan. Nah, mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, siapa lagi? Luar biasa nih. Ibu Pratista. Baik Ibu, saya juga menambahkan apa yang tadi disampaikan dengan Pak Arif ya Bu. Kalau menurut saya itu menghamba pada siswa itu ya kita menyesuaikan dengan keadaan siswa itu sendiri. Misalnya jika kita melakukan penilaian itu kan ada penilaian individual, yaitu penilaian komprehensif untuk memahami kebutuhan dan potensi unik setiap siswa, dan ada juga dengan melakukan pembelajaran diferensiasi Bu, yaitu strategi pembelajaran yang berbeda-beda dengan sesuai gaya belajar masing-masing siswa. Seperti saya ini kan saat ini mengajar di SMK ya Bu ya, kebanyakan kan kalau anak-anak SMK itu kita melakukan pendekatannya pasti berbeda dengan anak-anak usia SD dan SMP. Kalau saya ketika di kelas biasanya saya lebih memposisikan diri saya tidak hanya sebagai guru yang tegas sih Bu, tegas ataupun galak, tapi lebih ke teman. Jadi anak-anak lebih enjoy untuk saling sharing, apalagi pelajaran yang saya ampu ini kan pelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Kalau pelajaran bahasa Inggris kan kalau kita nggak pintar-pintar kayak bikin games atau menarik perhatian anak kan kebanyakan anak-anak akan merasa bosan, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bunda Ibu. Ibu, kita lanjut. Bu Pak Al-Kahfi, silahkan Pak.
Ya, baik. Terima kasih Bu Fatani. Beberapa yang lalu sudah sangat bagus buat saya terkait dengan berhamba kepada anak. Karena memang kita harus berfokus menghargai, berpusat kepada peserta didik apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Cuman persoalannya, ini mungkin barangkali evaluasi saya melihat studi kasus barangkali di lapangan di kelas gitu. Tidak semua guru pampir saat ini ya yang memahami makna daripada berpusat kepada siswa. Ada yang guru itu hanya datang sekedar mencatat kemudian ditinggal. Kemudian ada yang guru itu mungkin barangkali konteksnya kita tidak tahu latar belakangnya. Mungkin barangkali dia punya permasalahan di rumah yang kemudian juga tidak terlalu fokus menurutnya. Atau terkait dengan situasi kelas. Barangkali waktu belajar waktu siang dan kondisinya yang memang tidak mood bagi anak-anak. Nah ini yang kemudian barangkali juga di kurikulum Merdeka yang saat ini juga di sekolah saya sudah melaksanakan. Memang perlu ada namanya, kalau saya sih membentuk komunitas guru ya, komunitas guru belajar yang kemudian di situ bisa sharing dan memberikan masukan. Permasalahan-permasalahan yang tadi yang masih ada yang saya lihat yang harus berpusat kepada siswa peserta didik yang mana mereka memang memiliki bakat yang karakter yang berbeda-beda yang harus diarahkan sesuai dengan kodratnya ya yang kita harapkan berdasarkan filosofi belajar yang benar. Nah ini yang mungkin barangkali sangat perlu kita diskusikan, memang menarik nih. Kenapa? Karena setiap guru itu permasalahannya tidak semuanya memaknai tentang berhamba kepada anak ini. Karena kalau betul-betul melaksanakan, saya yakin tidak ada siswa yang kemudian mohon maaf mereka ada yang keliaran, mungkin barangkali ya apalagi anak SMK, terutama kami anak SMK ini kan ada yang berbagai macam-macam karakter mereka yang ya, ada yang perlu perhatian karena ya, latar belakang macam-macam. Nah inilah yang memang menjadi tugas kita. Cuman permasalahannya adalah kita bagaimana menyikapi ini, dan saya yakin di kurikulum Merdeka ini sudah masuk dan ada tadi pembelajaran berdiferensiasi sudah benar banget, kemudian di PMM ada diberikan kita ruang ya dan untuk berkolaborasi. Nah ini adalah salah satu yang menurut saya, dan memang itu menjadi saya selaku kepala sekolah melihat situasi, karena saya yakin yang di PMM guru-guru negeri yang ada kinerja dituntut juga pasti, dan permasalahannya mereka harus mengikuti di PMM harus melaksanakan mengikuti seminar dan sebagainya, bahkan ini anak tidak terurus misalnya. Nah ini juga menjadi kendala kalau kata berhamba anak ini kita bagaimana memaknainya kalau kita tidak benar-benar kembali kepada diri guru sendiri, membawa memaknainya. Kalau kita serahkan guru ini sudah mengevaluasi diri, benarkah dia sudah seperti itu? Saya yakin bisa. Seperti itu. Itu dari saya. Berdasarkan pengalaman saya evaluasi di sekolah di kelas, memang ada masih guru-guru yang tidak berhamba betul-betul kepada anak. Contoh saja mencatat, anak itu ditinggal, bahkan kemudian dikasih tugas saja. Mau bagaimana kata bermakna ini sendiri kalau tidak kita dari guru itu sendiri. Nah, oleh sebab itu CGP ini saya yakin kalau terus menerus seperti ini salah satu wadah untuk benar-benar memang membantu guru membuka kembali wawasan mereka. Karena kalau tidak ada seperti ini, saya yakin. Nah, justru yang menjadi guru penggerak nanti bisa men-sharingkan lagi kepada teman-teman guru sekolah terkait hal ini. Artinya berpraktik baik lah. Saya juga selaku kepala sekolah, saya sampaikan ke guru-guru saya ketika rapat. Ini salah satu contoh saja. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya Pak Arkafi. Dan kalau kepala sekolahnya yang jadi guru penggerak itu untuk menuntun guru-gurunya itu akan lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita sebagai guru, satu orang lagi di sekolah itu ingin menyampaikan ke teman-teman, itu pasti jadi kendala besar ya Bapak Ibu ya. Pasti jadi kendala besar. Tapi kalau sudah kepala sekolahnya nih, pikirannya udah terbuka luas, wow luar biasa ini untuk guru-gurunya nanti. Saya yakin sekolah Bapak nanti akan luar biasa sekali ya, kalau kepala sekolahnya yang sudah jadi CGP dan akan jadi guru penggerak.
Wow, luar biasa. Lanjut ke Pak Arif. Baik Bu, sini saya mau menanggapi ke Pak Alkafi berkenaan tentang tidak serta-merta guru itu bisa menghambakan. Terus terang, ini mungkin masalah, boleh Bu ya, saya tuangkan masalah di forum ini Bu ya. Bebas. Jadi gini Bu, saya terus terang mengalami hambatan dalam hal kegiatan pembelajaran itu, namun saya sedikit menganalisa dan saya sedikit agak gimana ya, menghambakan itu memang agak sedikit karena terus terang kami SMK itu prioritas ujungnya kompetensi yang akan didapat tentunya anak itu bisa. Namun kenyataannya kadang kalau kita menghambakan kok cenderung itu anak itu untuk mengejar kompetensi itu kok malah nggak bisa tercapai. Tapi ketika kita misalnya, mohon maaf, mungkin pembelajaran yang lalu-lalu, mungkin kita zaman dulu 10 tahun ke belakang, itu kan pembelajarannya sifatnya seperti feodalisme, artinya siswa berfokus pada guru di depan. Tapi ketika saya terapkan kok justru anak itu malah bisa. Mungkin dari teman-teman bisa menanggapi hal ini karena saya terus terang dalam hal pembelajaran ini, ketika saya misalnya memberikan kebutuhan anak, saya berikan kebebasan, itu target yang dicapai malah cenderung kok menurun. Nah, ketika saya memberikan misalnya sistem saya menggunakan feodalisme ke pengajar center, kok justru anak itu malah bisa tercapai, anak itu bisa. Nah, itu mungkin dari teman-teman, apakah saya dalam memberikan metode pengajaran itu salah atau seperti apa? Karena dua-duanya ini sudah saya cobakan. Nah, jadi pada saat kayak kemarin, ketika saya memberikan pembelajaran menghambakan kebutuhan anak, nah, artinya saya tentunya mengevaluasi dari anak itu kebutuhan mereka itu seperti apa. Dan alhasil dari ketercapaian itu kok malah nggak bisa tercapai. Dan tentunya nilai yang saya berikan nggak sesuai apa yang saya harapkan. Nah, itu mungkin dari apa pernah saya mungkin bisa teman bisa bantu menyelesaikan bantu untuk memberikan pencerahan saya bagaimana yang saya hadapi kendala yang saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, menarik sekali permasalahannya Pak Arif. Akan kita pecahkan bersama-sama seperti apa sih sebenarnya menghamba kepada anak itu, karena Pak Arif sudah mencoba dua nih, teacher center sama student center ya, seperti itu. Silahkan ada Ibu Ruhaina. Oke, baik Ibu, terima kasih. Mungkin saya ingin memberikan sedikit pengalaman saya dulu ya. Mungkin nanti bisa jadi tolak ukur antara penerapan pembelajaran untuk tingkat sekolah ya. Karena kan saya SD, sedangkan Pak Arif SMK. Karena anak usia pun juga sudah berbeda. Nah, biasanya kalau saya itu selalu mencari metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Dan biasanya karena anak-anak saya itu kan udah tahu ya, Ibu games dulu Bu, baru kita materi gitu. Jadi biasanya yang pertama saya lakukan itu memang paling penting itu kita melakukan perasaan nyaman, senang kepada anak. Nah, itu kan udah menghambakan anak ya, karena kita sudah mengabulkan permintaan anak untuk memain games dulu. Tapi gamesnya itu yang bukan yang gamesnya itu juga misal kayak ada angka nih gini-gini, ini kali ditambah di ini, seperti itu sih. Kan banyak ya games untuk memulai pembelajaran itu. Nah, terus setelah games kita akan melakukan pembelajaran. Nah, biasanya saya itu selalu mencari metode pembelajaran yang sesuai. Misal kayak kemarin itu saya gunakan metode to stay to straight, TSTS itu metode itu. Alhamdulillah respon anak-anak itu sangat baik gitu. Nah, biasanya kan saya juga menggunakan metode kayak kartu jawaban, kartu soal, seperti itu sih. Mungkin karena menurut saya ya, mungkin karena tingkat satuan pendidikannya ya, karena saya SD, jadi anak-anak tuh kan memang masa proses bermainnya tuh memang masih gitu ya mungkin ya. Jadi untuk menyiapkan mereka untuk ke arah menuntun mereka itu sepertinya alhamdulillah bisa gitu ya. Mungkin itu ya sedikit gambaran SD dan SMK. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menanggapi lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ruhaina, pengalamannya dengan games. Bagaimana sih supaya anak-anak itu senang sebelum ke materi, seperti itu. Jadi artinya metodenya yang harus dicari. Silakan yang lain ingin menanggapi. Oke, wow, luar biasa. Nih ada Bu Hatnawati dulu. Ya, silakan Bu Hatna. Masih di mute, Bu.
Ibu suaranya masih terkunci. Saya ingin menambahkan Bu, saya biasanya menggunakan kertas kosong. Itu kan saya ngajar kelas 6, karena usia di kelas 6 itu kan masa-masa anak dari anak-anak ke remaja. Itu tuh yang biasanya anak-anak pada galau semua Bu. Jadi biasanya saya menggunakan metode kertas kosong. Jadi kadang 10 menit, 5 menit, 10 menit lah. Kadang kalau anak-anak yang saya suruh mereka menulis perasaan kondisi mereka saat hari itu, pagi itu. Setelah itu saya refleksi hasil tulisan mereka tanpa mengungkapkan siapa yang menulis. Artinya saya lebih banyak memberi motivasi kepada anak-anak. Itu biasa saya lakukan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Hatna, motivasi ya dari Bu Hatna. Oke, lanjut, siapa tadi lagi? Pak Irfan, silakan Pak Irfan. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin saya fokusnya ke Pak Arif tadi ya Bu ya. Mungkin Pak Arif tadi sudah menggunakan dua metode yang berpusat pada guru dan juga berpusat pada murid. Di sini mungkin karena saya balik lagi ke tadi ke pembelajaran atau mata pelajarannya Pak Arif sendiri itu TI Pak ya, informatika Pak. Mungkin dengan metode berpusat pada guru itu sudah tepat Pak ya, karena anak-anak saat ini pintar teknologi cuma bisa main game saja. Jadi solusi iya, jadi dengan Bapak Arif menggunakan metode berpusat pada guru juga mungkin sudah jalan yang tepat. Di sini tadi kan kita kembali ke topik yaitu berhamakan pada siswa. Kalau secara garis besarnya berhamakan pada siswa mungkin kalau dikaitkan dengan pembelajaran bagaimana caranya kita untuk lebih dulu memahami karakteristik anaknya tersebut, karakteristik kelasnya tersebut, metode apa yang kita akan gunakan. Bisa bukan berarti metode teacher center itu buruk, karena kita kaitkan dengan teknologi informatika juga itu sudah tepat, karena kan anak-anak sudah dari teknologi nih Pak, cuma bisa main game dan sebagainya saja. Jadi kan saya juga tidak bisa menilai bahwa teacher center itu buruk, tidak. Kalau dikaitkan dengan pembelajaran PJOK sendiri Pak, saya juga tidak bisa berpusat pada siswa juga. Siswa perlu bimbingan guru. Pak, bagaimana sih Pak ini Pak gerakan yang benar, bagaimana sih cara gerakan yang benar, cara keamanan dan sebagainya, pasti saya akan berpusat pada saya dulu. Jadi dengan mengaplikasikan dua metode tersebut, kita tidak bisa mengeneral bahwa kita itu harus berpusat pada siswa saja, tapi ya itu juga kita sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Irfan, luar biasa ya. Jadi menurut Pak Irfan, kita harus mempelajari karakteristik anak itu supaya kita bisa menemukan metode apa sih yang akan kita sampaikan ke anak-anak, metode yang paling menarik untuk anak-anak seperti itu. Di sini ada Ibu Risma lagi, silakan Ibu Risma. Baik Ibu, menanggapi dari Pak Arif Amansyah, dan saya juga menggabungkan menurut pendapat Ibu Rohaina, Ibu Hatna, kemudian Pak Irfan, yakni bagaimana cara kita membuat mood siswa sebelum masuk ke pelajaran sehingga mereka lebih siap. Kemudian saran saya untuk Pak Arif, mungkin konten materi pembelajarannya mungkin bisa lebih disedikitkan, tidak usah terlalu padat, karena sekarang kan kita menggunakan kurikulum merdeka ya, jadi sesuai dengan kebutuhan anak, kemampuan anak saja, jadi tidak usah terlalu mengejar misalnya kompetensi. Jadi kita sesuaikan saja dengan kemampuan anak kita sendiri. Jadi mungkin di sini akan ada problem, misalnya siswa yang lebih pintar mungkin akan lebih bosan karena materi kita berulang seperti itu. Mungkin nanti bisa dijadikan untuk tutor bagi teman-teman yang lainnya gitu. Terima kasih. Ya, ada solusi lagi dari Bu Risma untuk menjadikan yang lebih itu menjadikan tutor bagi teman-temannya seperti itu supaya lebih menarik pembelajaran di kelasnya. Luar biasa ya pengalaman teman-teman. Apakah masih ada yang ingin memberikan tanggapan dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Arif? Pak Arif, terkait pertanyaan ini nanti Bapak bisa sampaikan ke instruktur Pak nanti di sebelum elaborasi, nanti kan Bapak akan mendapatkan tambahan wawasan yang lebih luas lagi karena pertanyaan Bapak ini sangat menarik sekali menurut saya ya. Pengalaman ini mungkin bukan hanya Bapak,
tapi mungkin beberapa guru yang lain juga mengalami beberapa hal yang sama seperti Bapak, seperti itu. Nanti bisa dituliskan di elaborasi, di sana ada ruang pertanyaan. Nanti instruktur akan membaca pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua, dan Mbak instruktur akan mengelaborasikannya ketika ada virtual seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan Baik, Bu, luar terima biasa, kasih. dituliskan di sana ya. Oke, Pak Arif, terima kasih luar biasa ya pertanyaan pemantik untuk teman-teman, dan ini menggali pemahaman teman-teman, menggali pengalaman teman-teman ya. Terima kasih Pak Arif, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Arif? Ya Bu, terima kasih Bu. Ada sedikit pencerahan. Ya mungkin nanti saya coba dari apa yang saya dapatkan saya berikan di kolaborasi tadi. Terima kasih. Elaborasi. Ya. Ruang Elaborasi. Ya, di elaborasi Ya, itu nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan instruktur. Di sana kita akan lebih banyak lagi mengupas tentang materi terkait dengan pemikiran KHD. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Oke, Pak Al-Kahfi ada apa? Silakan. Sedikit menambahkan Bu. Oke, silahkan, semangat sekali luar biasa. Ini terkait dengan masih Pak Arif, saya masih ada ingat sedikit kemarin waktu ada pelatihan bahwa karena ini SMK Pak ya, SMK ini memang di kurikulum Merdeka kita mencoba untuk menggunakan metode project based learning karena PJBL ini bisa membantu guru untuk lebih terkait dengan kompetensi keahlian. Karena ada project. Jadi saya rasa kurikulum Merdeka salah satunya adalah menawarkan metode pembelajaran menggunakan project based learning. Itu adalah salah satu untuk mengupayakan, karena SMK kan salah satunya anak-anak dituntut untuk ada namanya TEPA, Teaching Factory, anak-anak mampu membuat produk dari hasil dari keguruan. Nah itu yang kami lakukan di sekolah ini Bu. Jadi salah satu yang pernah saya ikuti IHT, terkait juga kurikulum Merdeka, bahwa SMK itu bisa menggunakan metode pembelajaran project based learning. Nah nanti Pak Arif mungkin bisa lebih jauh memahami tentang metode pembelajaran project based learning ini. Saya yakin insya Allah itu bisa. Karena tidak hanya memang cara videolisme itu memang ya artinya teacher center dengan student center. Si anak ini memang lebih nyaman yang mana? Saya rasa adalah student center. Kita kan kenyamanan anak sebenarnya. Tapi masing-masing guru punya cara sendiri. Tapi yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka untuk khusus SMK itu adalah menggunakan project based learning. Untuk lebih tepatnya seperti itu. Itu Pak tambahan Bu dari saya. Terima kasih, luar biasa, banyak pengalaman yang didapat ya di diskusi kali ini, luar biasa Pak Al-Kahfi. Terima kasih Pak Al-Kahfi, Pak Arif dan teman-teman. 11.50, kita masih ada 10 menit. Oke, sebentar ya. Oke, terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat anak ya. Nah, agar dapat memperbaiki laku dan tumbuhnya sesuai dengan kekuatan kodratnya. Nah, sesuai dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sumtulodo. Apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak? Ingarso Sumtulodo. Ing Madura Mangunkarso Tuturi Handayani ya, bahwa pendidik itu hanya menuntun supaya murid bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa arti dari Ingarso Sumtulodo Bapak Ibu? Jadi contoh. Memberi contoh di depan. Di tengah mendampingi ya Bu, menuntun. Madio Mangunkarso.
Kemudian Tuturi Handayani Di belakangnya memberikan dorongan. memberikan dorongan dari belakang. Jadi ini semboyan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sulodo Igmatio Karsa Tuturi Handayani. Jadi pendidik itu harus dikembangkan sesuai dengan kodrat anak. Ya, dikatakan merdeka jika mereka bisa menjadi manusia yang merdeka. Seperti apa sih manusia merdeka itu? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya sudah tidak tergantung dengan orang lain, tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Karena itu kita harus memahami tadi karakter anak, kebutuhannya, minatnya, supaya anak itu bisa berdiri sendiri, tidak selamanya dipegang oleh gurunya, oleh pendampingnya. Kita hanya menuntun, ya kita hanya menuntun. Anak bisa berdiri sendiri, berpikir sendiri. Kita hanya mengarahkan supaya anak itu selalu berada di jalur yang benar. Seperti itu. Pengajaran harus bisa memerdekakan manusia atas hidupnya yang lahir, sedangkan pendidikan harus bisa memerdekakan hidup batin anak. Sehingga pengajaran dan pendidikan harus bisa berjalan dengan seimbang, ya Bapak Ibu. Nah, jadi pendidikan yang berpihak pada murid itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bebas dari segala macam ikatan oleh gurunya. Artinya tidak ada tuntutan apapun, bukan untuk meminta sesuatu hak dari anak, tetapi melainkan untuk berhamba. Jadi berhamba itu bukan berarti anak guru itu tunduk kepada anak, tapi kita memberikan materi, memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan minatnya. Seperti yang tadi Bapak Ibu sebutkan, ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sih anak itu menyampaikan pemahamannya sesuai dengan bakat minatnya. Misalnya Bapak Ibu ingin mempunyai satu tujuan, Bapak Ibu mempunyai satu tujuan materi, tapi anak menyampaikannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui gambar, mungkin ada yang melalui tulisan, ada yang melalui video, seperti itu. Nah, itu kan artinya anak bebas menyampaikan pemahamannya sesuai dengan bakat minatnya. Jadi tidak melulu semuanya harus menulis saja. Mungkin kita meminta anak kalau menilai ya Bapak Ibu, biasanya kita ulangan ya. Kalau dulu ada ulangan itu anak disuruh menulis saja. Padahal tidak semua anak itu suka menulis seperti itu. Nah, mereka bisa menyampaikan pemahamannya itu ya seperti tadi. Bisa melalui video tadi, bisa melalui ucapannya seperti itu. Nah, itu yang kenapa harus ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Disinilah ciri khas dari kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu, ada yang namanya berdiferensiasi. Nanti kita bisa mungkin saling berbagi pengalaman seperti apa sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu, bagaimana di SD, di SMP, dan di SMK ya, SMA dan SMK. Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang berbeda-beda terkait dengan berdiferensiasi ini ya, karena sesuai dengan tingkat perkembangan mereka seperti itu. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu siapa tadi bahwa pendidik itu seperti petani katanya, seperti seorang petani, Ibu Hatnawati. Pendidik itu seperti seorang petani yang hanya menuntun, mendampingi, mengarahkan seperti itu. Kalau petani itu kan menanam, memupuk, kemudian menyiram, memelihara, membasmi hama-hama. Nah, sama seperti pendidik. Pendidik itu petani, padi itu adalah anak. Ya, padi itu adalah anaknya. Seperti itulah kita ya. Kita membantu untuk menumbuhkan supaya menghasilkan padi yang subur. Hasilkan anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, 11.56 saya ingin refleksi terakhir ya Bapak Ibu. Refleksi terakhir terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang Bapak Ibu dapatkan
terkait pembelajaran kita hari ini. Saya akan share link Jamboard. Bapak Ibu nanti silakan tuliskan, Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Jamboard ya? Nanti silakan Bapak Ibu tuliskan refleksi, kemudian umpan balik terkait pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini. Di kolom chat saya kirim linknya Bapak Ibu. Silahkan diklik, nanti Bapak Ibu isi. Coba saya share ya. Bapak Ibu sudah mengklik link Jamboard yang sudah saya share. Bapak Ibu silakan menuliskan gunakan sticky notes ini ya. Gunakan sticky notes. Sudah ada yang bisa masuk? Gunakan sticky notes yang ini. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik ini muncul seperti ini. Silahkan ganti warnanya. Kalau mau diganti, baru Bapak Ibu bisa menulis di sini. Maksudnya warna apa yang mau diganti? Apa? Oh, saya belajar, Bu. Pelan-pelan ya. Silahkan diklik linknya. Bapak Ibu akan masuk ke ruang ke sini, ke Jamboard. Kemudian pilih sticky notes yang ini. Nah, Bapak Ibu. Kemudian silahkan tuliskan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Kemudian bagaimana perasaannya dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan selanjutnya. Sudah ada yang bisa masuk? On proses Bapak Ibu Ibu. bisa masuk? Ada kendala? On proses Ibu. Oke, siap. Kalau menggunakan HP kelihatannya agak kesulitan ya. Bapak Ibu harus menggunakan laptop atau komputer. Bisa masuk ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu tidak bisa menulis langsung banyak, tuliskan nama dulu, nama, kemudian mungkin ada sedikit jawaban, nanti di lembar kedua Ibu klik lagi sticky notes-nya, tulis lama lagi, baru nanti Ibu atur
biar berdekatan ya sticky notes-nya. Karena dia tidak bisa panjang. Dalam satu lembar itu tidak bisa panjang. Jadi jangan lupa namanya. Ibu izin boleh kirim ulang linknya Kak Bu. Oke, siap. Iya, sudah ada. Kasih air. Kasih air. Plastiknya. Bapak Ibu sambil ya. Besok itu hari Jumat. Bapak Ibu mau masuk jam berapa? Kita sepakati ya Bapak Ibu, karena besok itu Jumat. Kalau misalnya Bapak Ibu masuk jam 10 sampai jam 12, kasihan Bapak-Bapak ada yang sholat kan ya. Atau mau masuk setelah Jumatan atau bagaimana? Setelah Jumatan bisa Bu. Kalau bisa. Setelah Jumatan? Ya, jadi waktunya bisa lebih. Ya. Khawatir nggak nih? Betul, karena sebentar saya cek ya. Untuk ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu ada 3 JP Bapak Ibu, 135 menit. Artinya lebih dari 2 jam. Nah, kalau kita sebelum sholat Jumat sepertinya tidak keburu ya Bapak Ibu. 135 menit. Jadi kalau misalnya mau nanti kita jam 2 ya. Setelah sholat Jumat jam 2, jam 4.15 selesainya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau ruang kolaborasi itu 3 JP. Artinya 2 jam 15 menit. 459. 135 menit. Sepakatkah Bapak Ibu kita masuk jam 2 besok? Sepakat Bu. Iya, dari tadi Pak Alkafi yang sepakat. Teman-teman diam aja. Sepakat aja Bu, ngikut bapaknya yang sholat Jumat. Iya. Baiklah. Lagi konsentrasi ngetik Ibu. Oh, lagi fokus. Lagi fokus konsentrasi ngetik. Iya Bu. Iya. Merangkai kata-kata Bu. Merangkai kata-kata. Merangkai kalimat indah. Oke. Bapak Ibu, sambil saja nggak apa-apa. Besok kita sepakati kita masuk pukul 2 dan selesainya pukul 4. Itu 16 ya, 16.15. Karena itu 3 JP.
130 menit. Jadi setiap kali ruang kolaborasi itu kita 3 JP ya Bapak Ibu. Kalau eksplorasi konsep ini hanya 2 JP 90 menit. Kalau ruang kolaborasi itu 3 JP. Dan ruang kolaborasi itu kita 2 kali pertemuan. Di besok di hari Jumat. Bapak Ibu untuk loka nolnya hari apa? Sabtu. Sabtu ya? Sabtu atau Minggu? Hari Sabtu Bu, tanggal tanggal 22. Sabtu sudah ada undangan ya? Sudah. Sudah Surat berarti untuk ruang kolaborasi sesi presentasi itu di hari Senin. Karena ruang kolaborasi ini kita ada 2 kali pertemuan, sesi diskusi dan sesi presentasi. Besok diskusi kelompok dan hari Seninnya nanti hasil diskusi itu akan dipresentasikan di hari Senin. Seperti itu. Oke, sudah ada yang menjawab? Wah, sudah banyak nih. Didekatkan ya Bapak Ibu, mana ini? Hai. Lebih dari 1. Boleh lebih dari 1. Karena kan Soalnya pendek kan. Jadi cuma sampai situ, mau nambah lagi stop. tambahkan saja kertasnya. Sticky note-nya silakan diulang lagi, tuliskan nama lagi. Tidak apa-apa. Nanti didekatkan saja. Karena memang ini pendek, tidak bisa panjang. Bapak Ibu, ini nanti saya download, saya PDF-kan, saya share ya. Jadi semuanya menulis ya, ada 10 CGP, silahkan semuanya menulis. Walaupun Meet ini saya tutup, ini masih bisa terbuka. Bapak Ibu masih tetap mengisi, yang penting Bapak Ibu sudah bisa masuk di sini, tetap mengisi, silakan mengisi. Mungkin Bapak Ibu bisa fokus dulu ke layar, kita mau foto dulu karena kita mau mengakhiri kegiatan. Nanti silahkan dilanjutkan saja untuk mengisi refleksi ini. Ya, boleh tambahin lipstick lagi boleh. Ya, ini ada Bu Hanik, setelah sholat Jumat lebih santai Bu, tidak terburu-buru. Benar sekali Bu. Oke. Ini sudah lengkap ya, buka layar semua. Ada yang bisa screenshot nggak? Karena di tempat saya ini tidak bisa ya. Saya pakai HP saja. Bu Risma, coba Bu Risma. Ya, bisa terlihat semua teman-teman ya. Silakan screenshot nanti layarnya. Siapa yang bisa membantu? Oke, saya bantu screenshot 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Oke, nanti kirim di grup ya. Bapak ini foto-foto ini nanti disimpan. Siapa tahu nanti dibutuhkan untuk laporan Bapak Ibu ya. Kolaborasi, ruang kolaborasi. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi besok di ruang kolaborasi dengan waktu yang lebih panjang. Ya, 3 jam pelajaran. Kita ketemu setelah sholat Jumat, dan Bapak Ibu yang belum mengisi refleksi, silahkan dilanjutkan. Nanti kalau sudah selesai baru saya download. Ya. Karena ini juga akan terekam ya Bapak Ibu refleksinya. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Itu refleksinya boleh banyak-banyak Bu. Silahkan.